Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga bahagia selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kemarin pidato Bu Mega sangat luar biasa, powerful. Saya merinding ya dengar pidato Bu Megawati kemarin dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud. Jujur saya nggak mengira di usianya yang ke-76 tahun Bu Mega nggak kehilangan spiritnya yang dulu mempesona saya waktu dia pidato di kasus 27 Juli tahun 96 dan waktu Soeharto jatuh di tahun 98. Dulu waktu saya mendengar Bu Mega pidato waktu melawan Orde Baru, saya itu senang melihatnya karena seperti melihat Margaret Thatcher dari Inggris, Evita Peron dari Argentina, atau Gloria Aquino dari Filipina. Tokoh-tokoh wanita yang mendunia pidato Bu Mega itu hampir mirip sama ya. Apalagi Bu Mega itu masa Orde Baru berkuasa itu menggelegar dan membakar semangat pendukungnya dengan suara yang powerful. Dan sekarang itu di usia 76 tahun Bu Mega itu bahkan enggak kehilangan powernya. Saya mencoba bandingkan ya dengan Prabowo Subianto yang usianya lebih muda dari Bu Mega, sekitar 72 tahun. Kalau nggak salah ya, yang semakin tua malah semakin kayak anak-anak yang dikit-dikit joget ya. Nggak jelas ya, Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya. Dengan joget-joget itu apa maksudnya ya? Dan bangga banget ya disebut gemoy ya. Padahal menurut teman saya arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Nah, lucu kan? Justru Bu Mega itu malah jauh kelihatan lebih muda dengan spirit yang luar biasa. Jadi Prabowo gini usianya itu beliau jauh lebih tua dari Bu Mega saat berbicara ya. Bu Mega di depan para relawan Ganjar Mahfud itu yang jelas-jelas membakar semangat orang-orang hadir di sana. Saya paham kenapa Bu Megawati sangat marah dengan situasi sekarang ini. Bu Mega ini adalah salah satu tokoh yang head to head dengan mantan Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru, berkuasa selama 32 tahun lamanya. Cobalah kalian anak-anak muda yang enggak hidup di masa Orde Baru ya, googling saja tentang peran Bu Mega di masa Orde Baru. Di sana kalian akan lihat bahwa sejak awal Bu Mega Soekarno Putri itu menjadi momok buat Soeharto. Ketika Megawati gabung di PDI ya, dulu namanya itu PDI ya, bukan PDI Perjuangan ya. Pemerintah Soeharto yang berperan memecah belah partai PDI dengan membuat dualisme kepemimpinan antara Bu Mega dengan Suryadi. Dan akhirnya puncak terjadilah kerusuhan pada bulan Juli tahun 76 itu. Ketika kantor PDI yang dipimpin oleh Bu Mega diserang oleh orang-orang suruhan Soeharto ya. Jadi anak-anak yang belum tahu coba googling lagi tentang kerusuhan 27 Juli itu untuk mengingat dan akibat dari peristiwa itu. Gerakan anti Soeharto semakin menguat sehingga menyebar ke banyak mahasiswa yang akhirnya bisa menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaan yang selama 32 tahun. Lamanya gerakan inilah yang dinamakan gerakan reformasi yang melahirkan demokrasi di Indonesia. Sesudah puluhan tahun demokrasi itu
dibungkam oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, dan sudah Soeharto jatuh, lahirlah yang namanya PD Perjuangan, ya, yang besar kita kenal sekarang ini, ya. Jadi itu melalui proses panjang ya, dengan sejarah yang berliku-liku terbentuklah PD Perjuangan, ya. Jadi sejarah Indonesia itu pernah ya, dibungkam dalam berbicara. Nah sekarang ini kenapa Bu Mega lantang begitu? Ya karena kondisi sekarang ini yang membuat Bu Mega harus turun gunung ya. Dan inilah yang dinamakan perlawanan ya, yang disebut dengan perlawanan, mirip dengan Orde Baru. Nah, salah satu tokoh yang berada di garis depan nih melawan mereka semua ya, itu adalah Bu Mega. Bu Mega itu melawan Soeharto selama bertahun-tahun, dan saya yakin kalian pasti akan kagum jadi, dan pantas saja ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo Orde Baru akan bangkit lagi di masa ini, sehingga Bu Mega keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru atau rezim ini ya, itu mulai nampak ya. Maka dari Bu Mega mulai terlihat ketika pemerintah yang memakai cara-cara yang sama membungkam demokrasi, tanda-tandanya itu mirip banget seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan memakai hukum sebagai alat untuk menyandra banyak tokoh politik. Banyak pejabat Orde Baru itu menghalalkan segala cara supaya tetap berkuasa. Mereka bahkan nggak peduli dengan apa namanya itu hak asasi manusia, karena manusia itu buat mereka hanyalah sebuah deretan angka saja. Juga ingin mengingatkan kepada banyak teman bahwa bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power, dan absolute power itulah bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum. Jadi terjadilah kalau absolute power itu mega korupsi, nepotisme yang berdasarkan keluarga, dan kroni-kroninya jadi semua mengikuti arahan ya, apa yang dipimpin oleh atasannya kalau mengarah ke sana. Nah, Bu Mega mesti sekarang ini sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Yang sementara kemarin itu kan teriakan di depan kader PDI Perjuangan itu karena di Pilpres sekarang ini situasinya bahaya. Ini jauh bahaya. Ini bukan masalah siapa calon presiden, tetapi ini fokus pada terancamnya demokrasi. Saya juga ingin menyerukan hal yang sama, yaitu lawan bangkitnya Orde Baru. Kita selamatkan sama-sama demokrasi kita. Demokrasi ini berdiri di atas pengorbanan banyak nyawa rakyat dan mahasiswa di tahun 98. Kita hormati perjuangan mereka dengan berjuang melawan bangkitnya keserakahan dan terus berjuang untuk mengalahkan mereka. Saya pikir itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Mudah-mudahan kita semua yang cinta demokrasi, cinta Indonesia, mari kita bersatu lawan yang munculnya Orde Baru. Terima kasih. Merdeka.